Shalom Young Adult, kembali lagi di podcast Bicara Tentang. Hari ini bersama saya Albert, bersama rekan saya Mariana. Dan hari ini kita kedatangan tamu super spesial. Pakai telur. Ya, mereka adalah host pastor dari GMS Karawaci. Hai Kak Odi, hai Cik Ika. Halo. Halo semua. Senang sekali ya bisa ngobrol bareng nih. Dan hari ini kita mau membahas satu tema yaitu One Love Till the End. Nah, langsung di pertanyaan menarik pertama tentang judulnya juga nih, Kak Odi, Cik Ika. Oke. Apa pandangan Kak Odi dan Cik Ika tentang One Love Till the End? Karena bagi beberapa orang mungkin merasa itu menjadi sebuah value atau prinsip yang precious banget gitu. Jadi ngerasanya karena ini One Love Till the End, ini harus hati-hati banget. Nggak sembarangan deketin orang dan lain sebagainya. Jadi ada juga ekstrim yang akhirnya tuh nggak maju-maju. Iya. Kayak gitu. Nah, apa opini dari Kak Odi sama Cik Ika? Mungkin dari Kak Odi dulu, silahkan kok. Oke, kalau bicara tentang One Love Till the End ya, aku agree sih. It's something yang benar-benar harusnya emang kita take it seriously lah ya. Karena biar gimana pun juga kan, namanya pernikahan kan it's one way ticket. Aku percaya, ya apalagi kita sebagai anak Tuhan, kita mempercayai bahwa jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada perceraian gitu. Karena ya kita harus tata dengan sebaik mungkin gitu. Tapi sebelum menikah, yang namanya hubungan itu kan sebenarnya kan you can choose anyone gitu ya. Yeah. Kita sebagai pria ya we have all the rights untuk benar-benar bisa menentukan kita mau arahnya kemana nih. Yang penting ini dari sisi cowok dulu nih ya. Nanti mungkin kamu bisa tambahin ya dong dari sisi ceweknya. Nah, kalau aku dari sisi cowok yang penting kita itu mesti benar-benar clear dulu about why are we here. Oke. Tujuannya kita mau nikah itu tuh untuk apa? Ya kan? Tujuannya kita ada di dunia ini pun juga itu untuk apa? Makanya itu segala sesuatu kalau tujuannya udah benar, pasti how-nya dalam menjalaninya pun juga pasti akan benar. Oke. Dan jadi urutan pertamanya tahu purpose-nya dulu Betul. Aku setuju banget. Karena dalam prinsip aku pas lagi menjalani hubungan aku dengan Ika pun juga aku benar-benar serius istilahnya mungkin taking my time gitu untuk benar-benar step back dulu gitu ya sebelum benar-benar blunder melakukan apa kesalahan ataupun bahkan memulai sebuah relationship yang salah buat aku itu ujungnya biasanya pasti akan salah juga. Kalau di awal udah salah ujungnya pasti akan fatal gitu. Makanya dari awal aku bener-bener serius. Oke, aku gak pengen salah dan aku menata segala sesuatunya sebelum kenal sama Ika aku susun dulu nih kira-kira what is my value, what is my vision, where am I going with this next relationship gitu. Oke. She's not my first one juga anyway gitu kan. Oh, oke. Ya kan? Dan aku waktu itu ya sempat, ya mungkin ya let's say aku ya Belum sempat. tahu kali dulu kan. Iya emang belum tahu sih. Tapi aku sempat menjalani sebuah hubungan yang ngaco-ngaconya juga ya ada. Sempat jatuh bangun ya ada gitu ya. Dengan orang yang salah whatsoever lah pokoknya. Tapi begitu aku clear, oke, aku tahu nih nextnya tujuanku menjalani relationship adalah pengen menikah, pengen serius dan pengen membesarkan anak-anakku nantinya itu dalam takut akan Tuhan. Nah begitu aku decide, oke that's it, aku pengen serius sama Ika, ya udah bukan lagi jatuh cinta tapi bangun cinta. Bangun cinta, I see. Ya. So berarti posisinya waktu itu kalau di waktu sebelum deketin JIK dan ada punya relationship sebelumnya, belum punya value tersebut tadi yang One Love Till the End. Betul. Ya? Oke, nah follow up questionnya adalah kalau seandainya kita di posisi single, kita mau megang value tersebut, kita juga mempersiapkan sedemikian rupa, tapi ternyata nggak works kok, atau C gitu ya. Kita udah PDKT tetapi ternyata nggak jodoh nih misalkan kayak gitu. Sehingga kadang merasa is it okay untuk membuka second love, quote unquote ya gitu. Jadi mungkin dari CK ada pandangan tertentu nggak perihal tersebut gitu? Iya, aku tuh inget nih ini pertanyaan ini tadi aku sebelum mulai podcast juga udah diingetin tentang ini karena dulu tuh sempet waktu awal-awal beberapa tahun yang lalu ya lupa pernah diundang ke CT Pro M waktu di Tangerang
itu ngomongin tentang relationship juga. Nah waktu itu harusnya Audi yang bawain, tapi nggak tahu kenapa dia minta aku yang bawain. Jadi waktu itu aku yang bawain akhirnya. Nah tapi bukan jebakan Batman. Enggak bareng-bareng waktu itu kan. Oh iya jadinya bareng, kan. tapi kan banyakan akunya. Kebanyakan kamu, benar. Banyakan aku porsinya. Nah tapi waktu itu tuh aku bawainnya tentang Ruth. Tentang apa? Ruth. Oke. Ya, Ruth itu kan dia bukan first love-nya dia pada saat dia tuh akhirnya menikah dengan Boaz. Ya kan, bukan first love-nya dia gitu. Cuman dengan intention yang benar, dengan cara yang benar, akhirnya itu tuh fruitful juga gitu. Dan waktu itu aku inget banget karena aku juga sama Audi, dia bukan yang pertama aku gitu ya. Aku juga pernah punya relationship sebelumnya yang not work gitu ya. Dan waktu itu tuh terakhir aku ingat banget waktu lagi bawain itu terakhir tuh ministry time-nya aku bilang siapa di sini yang pernah fail gitu dalam relationship sebelumnya. Dan itu ya hampir 90% semua angkat tangan ya waktu itu ya. Dan aku bilang sebenarnya ya kalau misalnya kita sudah tahu kebenarannya dan kita mau memulai lagi dengan yang baru dengan benar dan pernah fail sebelumnya, ya kita mulai dengan benar. Toh Ruth juga udah pernah, Ruth juga tuh bukan yang pertama gitu. Tapi dia memulai dengan benar dan akhirnya Tuhan juga berkatin di situ. So it's okay to make mistake, but it doesn't mean that we can dengan sengaja melakukan kesalahan gitu loh. I see. Yeah. Berarti tidak seharusnya diresponi dengan jadi malah takut gitu ya. Karena pressure one love till the end jadinya malah gak jalan-jalan. Iya betul. Jangan jadi merasa tiba-tiba terlalu cautious, overly cautious sampai akhirnya malah gak PDKT. Waduh ini benar gak ya tiba-tiba checklistnya jadi banyak banget gitu kan. Jadi makin panjang dan makin tahun makin panjang ya. Iya makin tahun makin panjang. Iya benar. Tapi kita penasaran juga sih secara background relationship-nya kau di CIK. Yes waktu itu apa, gitu. bisa jadian, bisa kenal dulu deh. Waktu itu kenal di mana sih Kodi sama Cika? Siapa dulu yang jatuh cinta dan sebagainya. Gitu. Oh ya pasti dia duluan yang itu dia. Oke deh. Heran dia kenapa cowok begitu ya? Kadang memang egonya memang ya. Soal jatuh cinta aja harus di... Padahal dia yang duluan SMS. Oh iya benar. Sebenarnya tahun berapa ya? Iya SMS. Iya masih SMS betul, masih SMS. Dulu belum ada WhatsApp, belum ada. Iya benar. Dulu kita itu deketnya itu karena aku kan pas lagi di Melbourne. Ika itu di Jakarta. Jadi kita itu sebelum zamannya BBM. BlackBerry Messenger. Jadi ini way before gitu ya. Jadi ini masih zaman prehistorik, masih kita mendekatannya itu pakai Yahoo Messenger. Kalau Gen MSN Z Messenger. nggak tahu bisa chat GPT dulu cari tahu. Bener. Ya, nah tapi anyway, waktu itu aku tuh mungkin sebelum kenalannya juga aku kasih sedikit background dulu ya. Bahwa waktu itu tuh aku lagi dalam tahap sebagai cowok nih yang barusan aku udah sempet quote unquote menjalani sebuah relationship yang aku tahu nih kalau aku terusin itu bakalan fatal gitu ya. Satu titik aku mengambil keputusan untuk that's it. Kayaknya aku harus bener nih di hadapan Tuhan. Itu bener-bener langsung ambil komitmen untuk Tuhan aku pengen serius. I really want to dedicate my singleness ini bener-bener untuk Tuhan. So I took my 2 year sabbatical gitu. Sama sekali nggak pacaran, nggak mau kenal, nggak mau deket sama cewek siapapun. Sekalipun ya maksudnya di dalam dunia ini ya mungkin Albert cowok terganteng nomor 1, aku nomor 2 lah, oke lah. Terima kasih. Ukuran sepatu berapa kok? Kanan sama kiri kok beda tapi. Jadi 2 pasang. 2 pasang. Nah tapi waktu itu ya aku jadinya mengambil waktu 2 tahun sabbatical itu untuk serius benar-benar cari kira-kira why am I here itu tadi ya. Maksudnya mencoba untuk menyusun semua my blueprint of life dan betul-betul serius untuk menjalani my next relationship itu sama Tuhan. Itu di usia berapa kok? Udah lewat 20-an sih udah sih. 2004 itu aku ketemu sama dia. Jadi mungkin 2001. 2001-an. Jadi 19 tahunan lah. 19 tahunan. 2 tahun ya. Yes, betul. Nah, di situ pas aku ketemu sama dia itu kebetulan aku tuh lagi serius banget
membaca, memperlengkapi diri, membaca buku-buku semua tentang relationship. Wow. Jadi aku baca buku I Kiss Dating Goodbye, kemudian Boy Meets Girl, When God Write Your Love Story, terus For Men Only, apa kayak gitu-gitulah. Pokoknya bener-bener lagi trying to really upgrading myself. Aku pengen serius untuk menyusun kira-kira my next relationship itu pengen bener gitu. Nah terus satu kali aku dikasih kepercayaan sama pemimpin di gereja waktu itu 2004. Kurang lebih ya di ujung-ujung daripada my sabbatical itu. Kamu jadi ketua ini ya, winter camp namanya kalau di sana. Oke, kayak retreat gitu. Kayak retreat, betul. Okay. Nah, retreatnya ini untuk semua kalangan lah, termasuk yang udah family, termasuk yang young adult apa semua segala gitu, student. Kamu pimpin retreat, kamu yang tentuin temanya mau apa. Nah, karena aku lagi berapi-api gitu kan ya. Lagi dapat fire-nya itu tentang relationship. And so ya, aku bikin judulnya adalah Sacred Romance. Wow. Ngeri banget ya. Banget. Sacred Romance. Yang mana aku tuh waktu itu kepengen punya satu kerinduan untuk generasi waktu itu anak-anak muda terutama yang ada di gerejaku itu tuh benar-benar untuk melihat sebuah relationship sebagai sesuatu yang sacred. Jangan sampai diumbar yang sampai ngerti ya maksudnya yang overrated yang sampai akhirnya orang ngelihat sebuah hubungan itu jadi sesuatu yang murah gitu loh. Jadi aku bikin tema itu, aku propose sama pemimpin disetujui dan ya udah waktu itu aku bikin temanya seperti itu dan aku bikin kan dulu ada buklet ininya kan tentang campnya itu. Nah di situ aku bikin kata pengantar. Versinya aku, bukan aku pembicaranya kan, tapi aku yang bagian kata pengantar aku yang isi. Nah dari situ tanpa aku sadari ternyata seorang wanita bidadari dari Karawaci ini datanglah turun gunung ke arah Melbourne gitu kan. Gitu ya. Wow. Nah dia. Tapi waktu itu posisi CIK masih di Jakarta ya? Atau gimana? Ya waktu itu aku kesana tuh lagi holiday doang sebenarnya. Terus itu belum kenal kau di sama sekali? Belum, jadi memang di situ kenalan. Tapi abis kenalan ya kenalan doang karena memang jadi aku di camp itu ada teman, terus temannya dia kan. Jadi waktu itu cuman kayak kebetulan lagi di ruang makan, aku ingat banget sih lagi di ruang makan. Terus temanku itu yang ngomong gitu, ini kenalin, ini nih Audi nih ketua winter campnya. Aku pikir Audi tuh cewek. Karena nama Audi itu kan biasa dulu kan konotasinya tuh cewek kan. Jadi aku tuh udah berpikir ketua winter campnya cewek, Audi cewek. Ternyata bukan gitu, ternyata cowok. Udah cuma segitu doang, udah gitu udah. Jadi saat itu belum ada Tuhan berfirman. Inilah pasangan hidupmu. Ada tanda-tanda Enggak ada. Tapi tak tambahin dikit, maksudnya waktu itu Ika datang ke Melbourne itu karena papi kan biasanya kalau ada pelayanan ke luar negeri selalu ngajak salah satu dari anaknya gitu kan. Nah waktu itu yang diajak adalah Ika. Nah makanya kita ketemunya tuh karena ya ajakan daripada seorang Bapak Andreas Nawawi. Nah bayangin waktu itu kalau misalnya yang diajak adalah adiknya dia yang cowok, ya udah aku nggak ketemu. Iya benar. Iya benar. Nah cuman memang jadi nggak janjian baca buku sebenarnya. Cuman abis dari winter camp itu karena ngelihat Sacred Romance di bukletnya. Kata pengantar yang aku tulis. Kata pengantar yang saya tulis. Nggak ini ya. Enggak, secara persis nggak ingat. Tapi yang aku ingat tuh ada satu dia bilang begini. Bahwa romance itu tuh harusnya seperti layang-layang. Layang-layang yang terbang gitu kan. Nah siapa yang pegang talinya di bawah itu tuh akan menentukan seberapa jauh dan seberapa tinggi si layang-layang ini akan terbang. Nah yang pegang ini tuh harus Tuhan. Bener gak? Aku ingat begitu. Bener gak? Jangan-jangan salah nih. Sepertinya gitu ya, aku juga udah rada lupa. Kurang lebih gitu. Itu tuh yang aku ingat gitu loh. Itu waktu aku baca memang, oh ya bagus banget ya. Memang harusnya kita, intention kita pada saat kita mulai relationship itu harusnya tuh Tuhan yang jadi the writer of our romance gitu. Nah dari situ aku memang pulang dari situ tuh aku dikasih buku I Kiss Dating Goodbye-nya itu. Jadi aku baca buku itu. Terus aku dikasih buku juga. Oh enggak, kayaknya itu aku beli sendiri deh. Yang When God Writes Your Love Story itu juga aku baca sama Eric and Leslie Ludi. Iya, itu satu lagi ada satu lagi setelah itu Boy Meets Girl. Bukan, yang setelah
Pokoknya ada satu lagi deh, lupa aku judulnya, Kita dia ada dapatkan di Pustaka urutannya. Rajawali. Iya. Itu ada urutannya. Tapi ya itu buku yang aku baca juga. Oke. Jadi nggak janjian dan dia juga nggak ngasih karena waktu itu kan baru kenalan gitu doang kan. Iya, Tapi iya. aku baca buku-buku itu juga. I see, I see, I see. Jadi ketika kalau Kak Audi punya prinsip itu terbangun dengan sengaja karena lagi pengen Serius. membangun hubungan sama Iya. Tuhan, mempersiapkan relationship. Tapi pertanyaannya, apakah momen itu Kak Audi memang sengaja memang membangun relationship apa yang ingin dibangun dalam kehidupan Kak Audi adalah di relationship ini gitu. Why so serious about this topic? Kan Maksudnya bisa biasa pilihannya kan karir. betul kan cowok dan biasa kan sebagainya. karir mikirnya. Why Kak Audi serius banget mikirin soal relationship waktu itu? I guess the main issue-nya waktu itu yang seingat aku ya, aku itu berada di dalam sebuah persimpangan di mana kalau aku memang pengen, aku tahu gitu maksudnya gini, sebelum aku menikah itu secara durasi itu kan pasti nggak akan selama waktu aku udah menikah gitu, secara Ya. umur gitu ya. Ya. So why should I waste my life, my time, my youth hanya untuk mempersiapkan sesuatu yang padahal aku tahu nanti itu bakal panjang banget gitu. Bakal I see. seserius menata kehidupan itu pada waktu aku udah lagi menikah. Nah kalau misalnya aku dan aku juga disadarkan bahwa ya pernikahan itu kan has to be a one way ticket. Ya. Ya. Karena kita sebagai anak Tuhan gitu. Jadi ya udah aku waktu itu dalam posisi yang nggak mau salah aja pokoknya. Nggak mau salah dan pengen serius. Aku punya prinsip gini waktu itu. Yang setelah itu aku juga bikin the same project bareng-bareng sama Ika setelah aku engage sama dia. Udah istilahnya udah oke, kita serius ya gitu ya. Aku punya prinsip waktu itu adalah oke, our relationship itu harus menjadi berkat buat orang banyak. Yes. And so kita bikin project. Jadinya pada waktu kita projectnya itu gini, kita namain No Empty Chapel gitu No ya. Empty Chapel. Jadi maksudnya chapel pada waktu kita menikah nanti itu tuh harus penuh. Harus rame. Harus diisi sama orang-orang yang memang ngelihat pasangan kita dan mereka tuh benar-benar bisa testify that okay, what they've done is good. Ya, I see. Kebayang ya, maksudnya Iya, jangan iya, iya, sampai mereka hanya datang hanya karena undangan. Tapi Jadi wedding mereka- dreamnya bukan pesta crazy rich tertentu. Bukan. Enggak. Tapi Pokoknya- chapel harus full. Exactly, that's what that's what I Wow. say to her gitu. Wow. Ya, Iya, I see. iya betul. kamu nambahin. Ya itu sih yang karena kita ngerasa, karena biasanya chapel itu biasanya orang tuh zaman kita dulu ya datang ke pemberkatan nikah itu tuh kayak less options gitu loh. Kalau Betul. misalnya diundang pasti mereka akan lebih prefer Sekarang datang sih ke kayak masih resepsi. sama Resepsi. Sekarang juga masih begitu Iya. ya. Yang Iya. biasa datang pemberkatan kan teman dekat sama keluarga. Iya benar. Nah kita tuh kepengen kenapa kok begitu ya? Padahal kan sebenarnya esensi dari nikah itu sendiri harusnya tuh the blessing Yes, ceremony. the blessing. Yes. Di situ yang sebenarnya The tuh holy jadi matrimony. jadi inti dari pernikahan itu sendiri gitu, daripada resepsinya yang cuma pesta-pestanya doang gitu ya. Yes. Itu sebenarnya intinya tuh itu gitu. Dan di situ kan kita suami istri yang kita ucap janji, kita dapat message dari pastorsnya kita juga gitu. Jadi itu benar-benar very sacred. Sebenarnya itu yang jadi mainnya. Jadi makanya we have that dream yang kita mau chapel kita penuh ya. Tapi ya memang kesampaian sih. Ada fotonya, masih ada foto wedding kita tuh yang kita di depan, belakangnya tuh semua yang datang pas lagi di chapelnya itu, dan itu full. Bener-bener full. Overflow. Enggak sampai overflow. Itu enggak ada gitu. Tapi sampai belakang ada yang duduk ya, enggak full sampai full. Oke. Sampai sempit-sempitan itu ya enggak gitu. Tapi ya squad Iya. pack gitu ya. Wow, I see. Wedding dreamnya seru sekali. Iya, ini kan kayaknya seakan-akan kan semuanya sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Kak Audi sudah memiliki visi dan value relationship seperti apa yang mau dibangun. CIK apakah sama? Stage-nya. Di stage itu juga waktu ketemu Kak Audi sudah punya gambaran visi prinsip mau relationship seperti apa gitu. Kurang lebih iya, karena kita ternyata pas lagi mulai dekat kita ngobrol kan. I see. Pada saat mulai dekat dan ngobrol itu yang kita obrolin kok mirip gitu, ya kurang lebih sama gitu nilainya, karena kita membaca buku yang sama kan ternyata. Jadi
kurang lebih sama gitu. Oke. Jadi ya memang at that time aku juga after fail yang pertama itu aku udah kayak Tuhan aku nggak mau lagi gitu. Maksudnya sampai ada yang fail lagi gitu. I just want to do the right thing. And this time I will do it the best that I can gitu ya. Maksudnya I will start right. Pokoknya aku mau mulai dengan benar deh. Oke. Aku mau mulai dengan benar, dengan orang yang benar. Dan yang paling utama waktu itu ya harus yang orang yang memang takut akan Tuhan. Itu yang udah kayak harga mati nggak bisa ditawar gitu. Nah, perspektif sebagai orang single nih, Kodi sama Cika. Gimana caranya kita bisa mengkondisikan punya kebetulan yang seperti itu? Dimana kok bisa berbarengan gitu, sama-sama lagi develop, sama-sama lagi membangun value, visi yang sama, terus ketemu lagi gitu. Kita percaya bahwa ada divine dari Tuhan dan sebagainya, tetapi ada hal upaya tertentukah yang bisa dilakukan seorang single supaya bisa ketemunya juga orang di level yang sama. Betul. Ya gitu, karena mungkin ada orang-orang di luar sana juga yang struggle juga sebagai single, loh aku ini udah cinta Tuhan, melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi kok ya belum ketemu ya sama yang selevel. Kayak gitu. Nah, ada upaya tertentu gak sih sebetulnya gitu? Komunitas kayaknya ya. Iya. Maksudnya Go ahead. ya I think it's really important for us to surround ourselves with the like-minded people, with the same value. Dengan orang-orang tuh Karena yang kita memang value-nya sama. dipertemukan dengan orang yang sama ya. Iya, dengan value yang sama. Nah memang nggak semua, I'll have to say that mungkin nggak semua gereja punya, nggak semuanya memberikan nilai yang sama kepada jemaat yang masih single gitu. Memang mungkin nggak semuanya begitu, tapi it really makes a huge difference sih. Karena berkaca dari pengalaman hubunganku yang sebelumnya, itu tuh aku lost karena aku nggak ada komunitas. I see. Karena pada saat itu aku pindah sekolah, pindah kota lah ya gitu. Dan pada waktu itu nggak punya kayak komsel, teman-teman pelayanan gitu tuh tiba-tiba nggak ada. Padahal sebelumnya tuh punya dan deket sekali gitu, sama-sama terus. Tiba-tiba nggak ada, dan itu tuh bikin kayak ya udah hilang gitu kan. Waktu apalagi masih remaja ya waktu itu ya, bener-bener hilang gitu. Jadinya ya bener-bener hilang gitu jadinya. Nah jadi bagaimana komunitas itu tuh benar-benar penting sekali dan menjagai kita dengan sangat tuh ya itu sih. Oke. I see. Tapi yang aku personal penasaran juga, kadang ada orang-orang tertentu yang udah cukup serius di komunitas tertanam dan lain sebagainya juga. Tetapi rasanya belum punya sense of urgency kayak Kak Audi tadi tuh. Iya. Yang melihatnya jangka panjang, ini Betul. kan menikah tuh bakal lebih lama dan kenapa wasting time gitu. Iya. Sehingga punya trigger untuk, ya aku harus serius untuk develop diri. Kayak gitu. Nah triggernya tuh sebenarnya apa kok yang membuat punya urgency untuk, udah aku harus make it serious now. Gitu. Oke. Why not now ya pertanyaannya baliknya. Oh nggak sih? iya Maksudnya, juga. Why should we waste another year with the wrong types of person? Ya, Dengan wrong types of relationship. It's just cost too much sih. Aku I've been there and I was there yang di momen yang mana wah itu bener-bener I know gitu ya, maksudnya kalau ini diterusin lagi wah ini bakalan masuk ke dalam sesuatu yang bener-bener chaotic gitu loh. I see. Karena prinsipnya sebenarnya kan pernikahan yang bahagia harus diawali dengan sebuah pacaran yang benar. yang Ya kudus. kan? Yang kudus. Nah pacaran yang kudus harus diawali juga sebelumnya dengan pertemanan, persahabatan yang baik juga. Yang gitu. sehat. Yang sehat. Persahabatan yang baik itu harus diawali sebelumnya juga dengan pertemanan yang baik. Pertemanan yang baik sebelumnya harusnya kenalannya pun juga harus di yang like-minded people gitu, yang bersenika biru. Iya. Yang orang-orang yang punya value-nya mirip-mirip lah gitu. Jadi maksudnya Dan ini gak bisa di-bypass ya? nggak bisa di-bypass. Urut harus Bener. hulu hilirnya ya? Benar. Maksudnya bisa apa ya? Bisa kacau kalau kita melakukan sebuah kayak misalnya aku lagi pacaran nih sama Ika,
tapi aku melakukannya seperti seseorang yang udah menikah. Oke. As simple as that gitu. Maksudnya waktu itu aku juga mikir sama Ika, oke, kalau memang aku sebagai seorang yang memang udah mengambil keputusan, aku pengen pacaran sama Ika, maka aku akan bertingkah laku seperti orang yang pacaran. Kalau aku masih lagi berteman sama Ika, aku gak akan kebablasan bertingkah laku seperti orang pacaran. Apalagi orang yang udah keburu menikah gitu. Kalau memang aku masih lagi kenalan, masih dalam tahap yang ya udahlah, maksudnya hai ya with everyone, ya udah aku pun akan memperlakukan dia seperti orang yang memang masih lagi kenalan. Oke. I see. Nah, batasan-batasan setiap stage yang berbeda dari PDKT, pacaran sampai menikah itu kan kayak punya border yang clear ya Bener. sebetulnya gitu. Iya. Nah, bisa dijelasin secara sederhanakah batasannya itu sejauh apa? Gitu. Dari masa single, kemudian mulai pertemanan, PDKT, pacaran dan menikah kayak gitu. Karena kan kadang di luar sana ada juga yang cukup bias juga kan, abu-abu gitu. Ada gray area yang ini ya gandengan dikit gak apa-apa. Ya itu namanya temen mutual benefit apa? FWB. Mutual Iya. Ya, friend with benefit. Friend with benefit. Kayak gitu. Dan itu very common di luar sana orang-orang yang mungkin belum dikelilingi oleh komunitas yang sehat. Kayak gitu. Nah, supaya kita dapat gambaran nih, kalau di sama CIK, batasan-batasan yang sederhana yang kita bisa langsung terapkan once kita ada di stage tertentu itu seperti apa? Gitu. Oke. Mungkin yang pertama kan perkenalan dulu ya. Maksudnya perkenalan tuh ini sebenarnya bisa, kalau hari ini kan kita dimudahkan juga dengan ada yang namanya dating apps. I don't mind sih, maksudnya dengan kenalan, kalau memang mau serius kenalan lewat dating apps, why not? Ada beberapa teman-temanku juga yang memang dari dating apps udah gitu ternyata mereka kok aku kenal sama kamu, kamu kenal sama aku. Ya udah sebatas itu dulu gitu kan ya. Nah, moving on dari tahap perkenalan itu masuk kepada tahap pertemanan kalau buat aku. Nah, pertemanan ini adalah momen dimana saya akan kenal dengan Ika, tapi nggak yang cuma sekedar quote unquote hanya di kulit luarnya doang. Tapi aku akan bakal coba mengenal sampai kelemahannya dia juga, dan dia harus tahu kelemahan aku. Oke. Nah, ini paling efektif dilakukan kalau memang ya lagi dilakukan bersama-sama. Kayak misalnya waktu zaman itu kita itu ngumpul bareng, misalnya Saturday night gitu ya, bareng sama teman-teman gereja yang lain, udah gitu kita masak bareng whatsoever, main PS, udah gitu main kartu, dan dia benar-benar bisa ngelihat aku kalau pas lagi ketawa terbahak-bahak tuh seperti apa. Konyol-konyolnya Konyol-konyolnya seperti apa Oke. gitu ya. Nah, di situ baru masuk kepada tahap yang berikutnya adalah persahabatan. Oke. Friendship. Nah, friendship di sini titik di mana aku akan mulai sharing nih, oh kira-kira my life value itu seperti ini loh. Oke. The way I see myself for the next, let's say 5 years, 10 years, whatsoever gitu dibahas. Aku akan lakukan ini. Which yang ternyata by now sekarang ternyata diinterupsi semua sama Tuhan kan gitu ya. Dan dia tetap masih ada sama aku. So. Yeah, anyway, ya aku waktu itu mencoba untuk membagikan kira-kira apa yang arah kehidupanku lah gitu yang aku pengen Kenapa achieve. itu jadi penting kok? Karena kan biasanya waktu kita deketin orang kan kita menggali informasi. Kenapa Kak Odi juga dengan sengaja membagi informasi tentang kehidupannya Kak Odi gitu? Let's say misalkan nggak ditanya nih gitu, tetapi secara intensional juga membagikan kehidupannya Kak Odi gitu. Kenapa itu jadi penting? Oke, karena buat aku nggak pengen menarik seseorang, apalagi nih anaknya orang gitu kan, yang nanti satu kali bakal harus aku nafkahi, harus aku hidup bareng bersama dia. Aku tarik dia masuk ke dalam airplane yang aku lagi mau tuju, tapi ternyata dia sendiri tuh nggak tahu tujuannya kemana. So I have to make sure bahwa dia itu, let's embark this journey itu sama-sama. Aku pengen arahnya tuh ke sana loh. Aku pengen. Bukan kucing dalam karung ya? Exactly, benar. Nah, dari situ jadi ya aku langsung share dulu nih, tujuannya kita pengen nikah.
nikahnya kita, aku pengen supaya anak-anak tuh nanti bisa begini, apa kayak gitulah. I see. Ini kan kalau misalnya aku dengar ya eksak banget ya. Eksak tuh dalam arti kayaknya Teratur ya? iya teratur sekali Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi aku penasaran apakah dari awal Ada nakalnya kayak nggak belok dikit gitu? ya bukan nakalnya sih. Aku yakin kayaknya dari cerita Claudi nggak ada nakal-nakalnya. Karena udah udah bertobat. lewat. Iya, Udah udah lewat. lewat. Udah Ya, bertobat. sudah mengambil keputusan juga Bener. gitu kan untuk bangun relationship yang benar. Nah, tapi waktu itu misalnya nih dari friend kan awalnya kenalan dulu tuh belum ada sabda Tuhan inilah pasangan hidupmu kan. Nah, dari akhirnya muncul ketertarikan, itu cara PDKT-nya gimana? Maksud aku kan ini kan kita ngomongin ya aku ngebayangin ya berarti kan saat itu kan kok Audi, Cika sudah punya perasaan yang tulus, tidak juga ingin menyakiti orang lain, nggak pengen PHP juga gitu kan. Nah, cara PDKT-nya gimana? Jadi waktu itu bisa jadi deket itu prosesnya gimana? Mungkin itu pertanyaan. Mungkin ya maksudnya tadi kan Albert kan bilang bahwa ada orang yang udah cinta banget sama Tuhan. Ada di komunitas yang tepat. Bingung dia mau PDKT-nya gimana saking terlalu tulus. Takut gitu kan. Takut tergua salah PHP dan sebagainya. Naturalnya tuh kayak gimana We talk sih? a lot sih. Kita talk a lot. Kita ngobrol banyak. Iya. We talk a lot. Ya gak sih? Ya Contoh kan? dah bocoran nih buat Kita ngobrol buat banyak sekali. Kita Ada list of questionnya nggak? enggak. Justru ada kalau guidance. sekarang ada guidance justru kan Iya, enak iya, iya. banget Enak banget ada 7 checklist. di yang Dulu adult ini kita ada mereka-reka semua kita sendiri mereka-reka ya. sendiri gitu. ini maksudnya pertanyaan guidance, pertanyaan apa harus tanyakan ketika PDKT? We talk a lot. Kita ngomongin our past failure yang pasti gitu ya. Itu terbuka apa adanya juga gitu. Terus kita juga ngomongin tentang our passion gitu, our family gitu. Terus ya apa yang kita cita-citanya kita, our hope gitu. Yang paling penting lagi ya value. Yang salah satu yang melelehkan hatiku sih karena dia tuh berani deketin papiku sih. Wow, Wah, itu deketinnya terbaik sih. Bawa martabak papi. nggak lo? Sampai beli, waktu itu papiku lagi suka banget naik sepeda kan. Dia naik Oke. sepeda gunung. Sampai Dia sekarang sampai lama beli sih. sepeda gunung. Serius, effortnya sih luar Demi biasa untuk sih. nemenin si papi naik sepeda gunung. Wah. Jadi Jadi bukan itu nemenin aku- anaknya, nemenin papinya loh. Itu yang bikin aku rasanya kayak, oh ya berarti dia Serius. dia serius ya. Dia do something Oke. yang benar-benar yang kalau mau main-main doang mah nggak mungkin kayak gitu Iya, iya. gitu Ya loh. nggak sampai Ini sepeda orang- gunung sih, Iya, Ceh. dia serius Di gitu. momen itu apakah papahnya Cika tuh cukup welcome ke Audi atau seperti bawa pada umumnya agak galak karena perempuan? Nah, itu aku nggak tahu, deketin gimana? gitu. Iya, ya dia udah tahu sih. Maksudnya karena waktu itu papinya Ika itu kan beberapa kali sempat pelayanan di gerejaku juga waktu di Melbourne. Udah gitu sempet quote unquote lah aku sempet jadi companionnya gitu ya. Udah gitu dari situ ya aku baru tahu, ini kok si Om ini tuh bener-bener suka banget sama mountain bike. Nah, aku kan mencoba bangun jembatan kan, makanya dari situ supaya enak ngobrolnya ya udah aku jadi sepedaan juga gitu. Waktu itu udah pacaran belum tuh kok? Belum. Waktu itu belum. Oh, investasi yang mahal sih. Iya. Belum pasti jadi loh ini. Oh tapi udah gitu sampai sekarang masih ada fotonya ya. Aku Iya, masih sepedaan ada. berdua gitu sama si papi. Tapi waktu itu aku cuma ngerasa bahwa anaknya ini kan di bawah apa sih istilahnya, maksudnya di bawah tanggung jawab daripada papinya kan. Iya. Kalau aku pengen deket sama dia ya aku mesti tembak sama raja terakhirnya gitu ibaratnya. King Koopa para trupa Super Mario gitu. Tapi itu sebenarnya bener-bener langkah yang bikin aku tuh jadi, Leleh. oh ya oke. Oke. Ini orang bener gitu. Ini orang nggak yang ngedeketin kita seenaknya aja. Terus waktu itu juga ada blessing from his pastor. Oh, Oke. jadi ada Oke. Ada. sponsor. Iya ada sponsor. Ada Endorse blessing ya? dari ada blessing from his pastor juga yang memang kenal Ini anak dia baik-baik nih. gitu. Iya, anak baik-baik gitu. Jadi itu yang bikin jadi lebih Lebih firm ya? lebih firm gitu loh. Jadi I think
tadi pertanyaan Mariana sampai mana ya? Sebenarnya saya juga sudah lupa. Oh tapi waktu Kan talk a lot ya. pas PDKT itu ngobrolinnya apa aja. Jadi bisa natural juga. Maksudnya kan dengan prinsip-prinsip yang tadi lumayan saklek gitu kan. Kayak mengenalnya secara natural tuh kayak gimana gitu prosesnya. Apakah saking prinsipilnya Ika, aku mau PDKT sama kamu. Enggak begitu. Dia awal-awal tuh SMS. Aku reply-nya juga kayak the next day gitu loh. Jadi Sengaja itu, Cek? karena memang kan nggak waktu itu kan nggak kenal nggak apa gitu loh, tiba-tiba aja di SMS gitu. Jadi ya. Tapi itu apakah jadi sebuah prinsip yang perlu diterapkan para wanita? Kalau Gak usah buru-buru. Gak usah buru-buru. Oh iya mungkin boleh gitu, ya benar. Gak usah buru-buru. Tolong di-note ya. Iya. Gak usah bilang sorry ya telat jawab, gak usah. Jawab next day, tapi ya abis itu dia reply, aku jawabnya next day. Tapi ya itu we talk a lot sih. Tapi dari situ ternyata dia reply lagi, terus kok nyambung, lama-lama kok nyambung. Nah dari situ jadi kayak ke build up untuk ngobrolnya tuh banyak. Dan satu indication ya, ini another indication ya. Another indication pada saat aku pacaran sama dia yang aku rasakan, aku tuh semakin dekat sama Tuhan. Oh. Jadi ini salah satu yang bikin aku juga kayak merasa yakin gitu ya sama dia. Karena obrolannya juga tentang arahnya ke iya, situ. karena obrolan kita juga arahnya tuh karena ya cerita tentang, dulu tuh inget banget ada lagu History Maker. Ingat? Ya, Nah itu lagu favoritnya dia. Lagu favoritnya dia dan dia kenalin ke aku gitu. Dan lagu itu tuh yang, itu kan ceritanya tentang revival kan. Dan itu tuh kayak kena banget ke aku kayak, oh iya ya, ini orang benar-benar punya hati tuh buat Tuhan ya Itu gitu loh. kalau di nyanyi di depan Cika? Enggak. Enggak, tapi itu salah satu bahan obrolan kita waktu itu gitu. Karena dia udah WL kan. Salah satu obrolan kita tuh itu ya lagu History Maker. Udah gitu aku ngerasain pada saat aku deket sama dia, hubunganku sama Tuhan juga ya bukan karena dia terus aku jadi deket sama Tuhan ya, bukan, tapi hubunganku sama Tuhan tuh jadi Lebih subur. Lebih iya gitu. Kayak we going to the same direction gitu because of our love and our passion for God gitu. Nah, aku jadi ingat dia di waktu abis itu kan ada BPN ya, premarital counseling. Itu kan dibilang ada yang namanya segitiga. Ini juga sebenarnya bukan di PMC doang, sekarang di family juga, pengembangan family juga kan ini really works gitu. Suami di sini, istri di sini, Tuhan tuh di sini. Ini maksudnya ini wanita, ini pria, ini Tuhan di sini. Yeah. Di CG Family juga kita sering pakai ini. Nah sebenarnya semakin kita dekat sama Tuhan, kita tuh sebenarnya juga satu sama lain juga semakin dekat akhirnya. Karena itu hubungannya segitiga begini. Oh. Jadi sometimes kalau kita sama-sama pursue God, itu tuh naik ke atas begini. Jadi sama-sama ketemunya tuh di atas. Jadi akhirnya tuh pasti ketemu gitu. Jadi itu satu yang setelah ngelewatin semuanya terus aku dapat ilustrasi begitu, aku baru yang oh ya pantesan. Kenapa akhirnya kita bisa nyambung gitu di situ tuh benar-benar nyambung banget tuh karena itu. Jadi terlepas dari kesamaan ketertarikan secara fisik dan juga mungkin persamaan karakter atau apa, ternyata yang membuat kalian punya interest sama tuh Tuhan. Iya. Atau Iya, buat aku I don't know ya, waktu itu ya we're just quite a freak kali. Became quite a Jesus freak gitu. Seorang yang benar-benar aduh ya kayaknya waktu itu cinta sama Tuhan. Iya. And so kita kayak have no other reason untuk nggak memberikan the love pen gitu ya, maksudnya pena untuk supaya Tuhan itu nulis. Go ahead God, just write anything about me, about my love life. Dan Ika juga waktu itu ya dia akhirnya menyerahkan pena untuk menuliskan supaya Tuhan menuliskan kisah cintanya dia juga. Dan apparently ya it just happen gitu, maksudnya ternyata Tuhan menuliskan sesuatu yang indah gitu. I see. At the end aku malah jadi beranggapan PDKT, coba kalau sekarang kita kepanjangannya apa sih PDKT? Pastikan dia kehendak Tuhan.
Wes. Gemes banget. Es. Oh ada ya di GMS ya? DKT. Kalau aku Pastikan dia- Wah. pastikan diriku dan dirinya kenal Tuhan. Oh. Kenal Tuhan. Oke. Kenal Tuhan. Kita punya another version. Apalah? Ya itu. Oh iya. Kenal Tuhan. Oke. Dan aku ada satu testimoni Cemar. Jadi kebetulan kalau dia sama Cika itu mentor PMC-nya aku sama istriku Vina. Nah, Gitu. gimana tuh? Nah jadi waktu pertama kali kita mentoring, ingat banget kita diajak ke rumah kalau dia sama Cika, diajak makan bareng, just ngobrol. Dan obrolan kita sama. Setelah pulang dari mentoring itu, kita diem sejenak gitu di mobil. Kamu ngerasain apa tadi di rumah gitu? Di rumahnya kalau di CK, hadirat Tuhan sama. Wah puji Tuhan. Itu obrolan pertama yang kita obrolin tanpa di plan gitu. Sama-sama itu first questionnya kita barengan gitu. Terus kita cuman punya satu kesimpulan dari obrolan singkat itu. Kita mau bangun family seperti ini. Wow. Nah jadi lebih dari sekedar cerita mereka, ya hadirat Tuhan yang nyata itu nggak cuma di chapel, tapi sekarang di White rumah House, tangga, White House. di rumah putih, Iya. cerita rumah putih. Jadi untuk teman-teman kalau bingung White House itu rumahnya mereka memang putih semua rata-rata, jadi disebutnya White House. Ya dan itu kita bengong doang sih pulang, bengong tuh ngerasain bisa ya kayak gini ya. Sesuatu yang nggak perlu diomongin tapi dirasakan. Iya dan Gitu. ternyata ketika pacaran, maksudnya kalau didengar dari ceritanya, ternyata nggak pacarannya gimana-gimana juga, PDKT-nya nggak gimana-gimana, natural Ngebumi aja. lah, ngebumi. Iya, down to earth, cuma start as a friend, ngobrol, cocok banget ngomong tentang Tuhan Yesus. Nah ini nih kesamaannya tidak harus, wah aku suka karena karakternya gini gitu. Ternyata kesamaan sama cinta Tuhan juga itu malah menyatukan gitu kan. Dan dari obrolan kayak gitu bahkan PDKT-nya sama papanya. Loh ternyata itu membangun rumah tangga bahagia ya. Nah, soalnya pas lagi beberapa kali, iya namanya cewek, pas lagi Ika juga pernah lah, maksudnya dalam tahap-tahap denger kanan kiri dari temen-temen apa segala gitu ya. Serius lu mau nikah sama Audi gitu kan? Pas sempat diragukan. Oh iya sempat. Kenapa? Nah udah gitu justru malah di titik seperti itu malah yang memberi Ika keyakinan adalah si Mami. Iya gitu mamiku. Kan, ya. Oh malah orang tua Malah ya. orang tuanya dia. Udah ke Audi Cinta aja sama noise gitu itu ya. kan. Jalur langit ya. Jadi ternyata teman-teman PDKT ke orang tua itu gunanya. Adalah kunci ya. Iya, I iya. see. Tapi aku juga percaya sama apa yang my parents see in him gitu ya. Jadi ya itu juga ya nggak mungkin lah ya orang tua merestukan sesuatu yang Betul, jadi sebenarnya nah ini kan yang kadang yang banyak hubungan yang salah adalah ketika pacaran ataupun lagi PDKT adalah tutup telinga, Dan tidak mau terburu-buru mendengar, iya dan Iya. terburu-buru. Aku tuh pengen tahu sih, kayak kalian pernah ada rasa takut kehilangan gak sih? Karena kan kadang apa yang membuat orang tutup telinga? Menurut aku ya, ini nggak tahu bener atau Kapan enggak. lagi nih dapat yang gini nih? Iya, takut kehilangan. Mungkin nggak aku dapat lagi, jangan-jangan gue nggak jadi sama dia. Nah lu, kalau nggak jadi gimana? Kalian pernah nggak sih ngerasa takut kehilangan gitu? pernah lah. Pernah. Tapi I test my heart I think pada saat akhirnya kita ambil waktu sejenak Iya, untuk iya, nggak kontek-kontekan. Oh iya, kalian selama pernah berapa break lama. gitu? Iya kita pernah. Kita- Pas sudah pacaran atau? Intentionally kita benar-benar oke Enggak, kita itu- cut ya gitu. Maksudnya bukan cut as in break up gitu. Tapi benar-benar coba ya. Membatasi diri. Kita Membatasi batasi. diri, ya. Itu belum pacaran ya? Kita udah. Oh udah. Udah, even beberapa pas lagi kita udah Lupa. lagi nyiapin pernikahan pun kita lakukan itu gitu. Oh iya, iya. Kalau nggak salah 3 minggu atau berapa gitu. Pokoknya ya udah, pokoknya kita nggak chat sama sekali, nggak But for hubungin. Just to really neutralize our emotion gitu. Ngerti ya? Maksudnya seringkali kan kita masuk ke dalam relationship, aduh aku suka banget nih sama dia nih. Iya emang bucin-bucin gitu kan. Bucin, Iya ya bucin. Zaman sekarang istilahnya. Takarannya apa kok ngerasa bucin saat itu sehingga sampai punya trigger Iya. kita perlu membatasi diri gitu. Karena kalau dilihat dari story-nya kesannya kan sebenarnya smooth aja bagus. Enggak, Iya. enggak. Ya enggak lah. Kita kan manusia. Itu kan Oke. itu kan by the book
by that book ya pasti smooth. Enggak lah, kita ke manusia juga. Jadi pasti ada up and down-nya. Apalagi ya kita juga kan sempat waktu itu kan memang dari total kalau nggak salah 2 tahun setengah kita akhirnya pacaran gitu ya. 70% kita long distance gitu kan ya. Iya, sempat ada long distance. Nah, Jakarta Melbourne. Jakarta Iya. Melbourne. Tapi ya pas lagi kita bareng-bareng ya kan kita di Melbourne. Kita bareng-bareng 30% itu kan sangat tempting Intense. banget. Iya. Oh ya. Very tempted. Gak ada siapa-siapa loh di sana. Iya. Gak ada siapa-siapa dan semuanya gampang banget gitu. Oke, close the door, we can do anything gitu kan. Bisa banget sebenarnya. Nah tapi waktu itu akhirnya kita tuh memutuskan untuk ya udah oke, kita take a break. Just for the sake of untuk benar-benar neutralize our emotion supaya nggak menggebu-gebu. Karena kan aku inget jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya kan. dingininya. Iya. Ya kan, love cinta itu kuat seperti maut. Iya. Ya kan, nah artinya kalau memang kita membangkitkan cinta sebelum waktunya, bisa-bisa kita kena mautnya gitu. Makanya ada banyak orang yang akhirnya bunuh diri gara-gara putus cinta, itu kan banyak banget. Nah waktu itu aku tuh berasa oke, I have to really control my emotion, my feeling towards her. Aku harus benar-benar bisa kendalikan so that my logic, pemikiranku semuanya itu tuh benar-benar bisa di-set ulang gitu. Karena ya tolak ukurnya gampang aja sih. Karena kalau orang jatuh cinta kan maunya ketemu terus, maunya kontak terus, telepon terus gitu. Maunya kan ya itu terus kan. Nah kalau itu sudah menjadi pusaran dari hidupku, like I cannot think about anything else other than that. Dan itu rasanya Itu harusnya udah alarm ya? itu udah berarti? alarm. Oke. Itu udah alarm. Nah waktu itu aku begitu. Oke. Pada saat itu aku ngerasa oke, kita kayaknya mesti break bentar ya. Jadi itu bukan tanda yang sehat bahwa Iya, karena emosi kadang- itu Iya. perasaan itu tumbuh dengan kuat gitu. Karena kadang ada orang juga merasa bahwa ya ini kan memang fasenya untuk lebih dekat dan lain Iya, sebagainya. the butterfly effect. Kenapa harus berjarak? Kayak gitu. Nggak tahu ya, waktu itu aku ngerasa kayak kita take a break bentar deh ya. Maksudnya bukan take a break putus ya gitu Iya, ya. iya. Tapi ya kita Membatasi. tenang aja dulu, membatasi diri, kita doa. Kita doa gitu. Oh ini bukan take a break biasa, nih ada doanya soalnya. Oke. Kita doa. Tapi aku inget gitu at that time ya. Pernah pas lagi di mobil, terus keingetan dia. Terus aku rasa kayak dalam hati, iya ya kangen banget. Pengen kontak dia gitu loh. Kangen banget. Tapi terus waktu itu aku cuman kayak doa dalam hati, Tuhan, you know lah, Tuhan tahu lah dia lagi ngapain gitu. Aku kangen sama dia sih. Tapi ya aku gak mau membiarkan rasa emotion ini tuh menguasaiku sampai aku tuh gak bisa ngapa-ngapain, cuman mikirin itu doang gitu. Jadi kok dunianya udah tentang pasangan di fase PDKT itu Iya, alarm ya? itu karena itu bisa membutakan sampai kita nggak bisa berpikir logik lagi, sampai nggak bisa. Apalagi perempuan kan soalnya very emotional. Sangat kebawa perasaan. Ceh. Iya, Yes. sangat. Jadi ya itu fase itu yang akhirnya aku memutuskan untuk oke, kita ini dulu, dan itu it really helps. Oke. It helps me a lot untuk bisa berpikir lurus lagi, dan juga it helps me a lot untuk bisa kontrol sayangnya aku. Bukannya aku jadi nggak sayang sama dia gitu ya, bukan juga menahan rasa sayangnya, enggak, tapi I give it to God gitu, kayak Tuhan aku kasih sayang aku ini titipin ke Tuhan dulu deh. Yang buka statement itu lebih dulu siapa? Aku lupa sih Oh, jujur. udah lupa sih. Aku udah Oke, lupa sih nggak jujur. Nggak, pembicaraan sampai ke situnya gimana juga jujur kita Iya. udah lupa. Oke, Tapi ya akhirnya kita sepakat memutuskan untuk itu. Itu Nah, sempat ada. Itu berarti kan kayak kalian berusaha bahkan tidak cuma menaruh perasaan sayangnya, tapi juga kekhawatiran bahwa you can lose each other, bisa Exactly. kehilangan kan. Betul, Iya, iya, betul. Nanti Iya. kalau pas lagi break, Chance-nya maksudnya, kan ada. iya maksudnya Iya. kepikiran gak sih bahwa lagi break nanti pasanganku ngelirik Orang yang lain lain. gak ya? Dan nanti beli Gitu sepeda kan. lagi. Beli motor lagi. Mahal ya Beli motor balap. gitu. Nah itu jadi termasuk perasaan rasa Iya, takut yes. itu juga diserahkan Iya, ke betul. Tuhan. Iya, betul. Then what's the effect, the after effect setelah Outcome-nya. take a break itu apa? What Oke. goodness, selain yang tadi berpikir lebih logis, what goodness? Oke, I find out itu kalau buat aku ya, nanti kamu coba correct me if I'm wrong atau kamu nambahin lagi silakan. Tapi aku benar-benar berasa my emotion and my relationship itu jadinya it's no longer about me gitu. It's no longer untuk memuaskan
emosi aku, nggak lagi untuk memuaskan my own ego atau bahkan untuk ya udahlah just for udah ya Tuhan, ini aku udah secure my future bersama-sama dengan Ika gitu, udah nggak mikir ke arah sana, tapi benar-benar letting go everything itu, ya udah Tuhan, ini beneran loh ya. Aku kasih my whole pen, semua kisah cintaku ini sama Tuhan. You can do anything you want gitu. Oke. Even waktu itu misalnya sampai breaking up, bener-bener ternyata Ika gak jadi lagi sama aku, atau aku ternyata let's say kita bener-bener breaknya itu bener-bener break bener, gitu. ternyata salah satu perasaannya bener-bener hilang. Tiba-tiba hilang, balik gitu, back to zero, ya udah. Wow. I'm prepared for it gitu. Tapi aku bener-bener ngambil keputusan ya, okay, fine. You can do anything with my relationship and my future gitu. Jadi it's no longer in my control gitu ya. Nggak lagi di dalam kendaliku. Untuk bener-bener ngoyo, ngejar, mengupayakan supaya ini benar-benar jadi istriku gitu. Dan menurut kau di CIK, apakah fase itu harus dilalui oleh semua couple I think di dalam Tuhan? balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Aku juga nggak bisa judge ya, karena ini kan perjalanan yang kita lalui. Tapi it's good sih, it's good to do that. Kalibrasi ulang ya? Kalibrasi ulang, kayak detox lagi. Kayak barusan kita sebelum ini juga kan kita Bahas sempat detox. ngobrol tentang detox. Iya, tapi benar-benar untuk Interesting. really I see. release semuanya itu benar-benar Iya, putting God back into his position. Kok jadi kayak lucu ya ketika justru kita sangat menginginkan tapi belajar menyerahkan ke Tuhan. Loh ternyata gak hilang sih. Kalau itu memang Kayak kehendak mempersembahkan Tuhan. Ishak ya? Yes. Ishak lagi nih. Jadi ya. Podcast iya kan? episode sebelumnya ya? Sebelumnya Ishak juga. Jadi ketika kita menyerahkan jadi malah gak hilang. Iya betul. Jangan-jangan justru ketika kita terlalu menggenggam dengan erat. Hanya menerima dengan hati yang siap juga ya? Iya, betul. benar. Ya. Waktu itu kita abis itu kayaknya kita menjalankan hubungan pacarannya juga jadi lebih enak ya. Kita tahu batasannya, kita nggak yang posesif gitu, kayaknya udah nggak. Iya. Padahal kalian masih muda loh. Nggak ya. Enggak Ada sampai nggak sih? posesif gimana banget gitu. Nggak sampai kayak- posesif yang sampai parah gitu, nggak ada kan? Iya, aku nggak posesif kan. Making sure gitu. Aku udah bener loh. Ya jadi kayaknya jalaninnya juga lebih ringan gitu ya. Terus ya itu memang efeknya jadi oke sih. Nah tipsnya yang aku penasaran banget kan. Kalian kan ya itu ada masa-masa 30% ketemuan dan intens waktunya karena di luar kota, di luar negeri malah gitu kan. Terus di luar negerinya pun yang pergaulannya cukup bebas. Waktu itu di OSI kan udah gimana pun pergaulannya juga udah bebas kan di tahun 2016 tadi ya. 2006. 2006 gitu. Nah, Setua itu kita. ada yang baru lahir. Nah, jadi gimana kalian ngejaga kekudusan? Kayak gimana kalian menjaga boundary-nya tetap sehat? Kita udah komit ya. Iya, kita komit. Waktu itu satu kali aku masih ingat banget di ini pas ada si papi mami juga ya. Iya. Waktu itu ya. Papi maminya Ika itu lagi visit gitu kan ya. Lagi visit di Melbourne, udah gitu ya. Pembicaraannya gimana aku juga lupa, tapi pokoknya waktu itu kita itu seolah-olah kayak di challenge untuk jaga kekudusan. Langsung nih dari orang tua ya. Dari orang tua. Dan ini ada apa-apa nih digebok nih, berat banget gitu. Dilempar sepeda gunung. Dilempar sepeda gunung gitu, atau digelindingin dari atas gitu. Dilempar dari gunung. Coba di-cut ya. Nah, tapi enggak, waktu itu kita itu jadinya waktu di challenge untuk serius jaga kekudusan, ya oke. Karena aku udah tahu gitu where I'm heading to. Yeah. Karena aku tahu one day aku itu bakal nikah sama dia. Dan aku nggak pengen melanggar ya itu tadi, karena aku punya prinsip di mana kalau misalnya aku udah sekarang ini dalam tahap pacaran, aku tidak akan bertingkah laku seperti orang yang udah nikah. Aku masih lagi kenalan nih sama Ika. Aku nggak akan bertingkah laku seperti orang yang udah pacaran, apalagi orang yang udah nikah gitu. Jadi
dari situ aku langsung ambil keputusan, aku ngomong sama om tante waktu itu, om tante please trust me, I will really serious in maksudnya menjaga kekudusan, menjaga batasan-batasan sampai akhirnya waktu itu aku ngomong, aku nyebut bahwa I will keep my lips not to kiss her lips itu all the way sampai hari pernikahan setelah diberkati gitu. Dan itu apa ya maksudnya obviously itu nggak buat semua pasangan gitu ya. Tapi waktu itu aku cuma ngerasa bahwa oke, cium di bibir ini itu eksesnya itu bisa banyak gitu. Apalagi aku udah tahu maksudnya that can lead to so many other things. Makanya aku langsung ambil garis batasnya oke, that's it, clear. Let's keep it all the way sampai nanti setelah kita diberkati Tuhan. And so we did gitu. I see. Jadi maksudnya mungkin kok gitu untuk seorang pasangan untuk sampai benar-benar jaga kekudusan all the way itu tuh sangat mungkin. Doable. Sangat mungkin gitu. Dan it's very precious sih beneran. Jadi very precious. Dan ini yang juga jadi testimoni juga buat kita ke anak-anak gitu jadinya. Kayak kemarin ya bukan yang pas kemarin kita anniversary sih ya, tapi kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu kita kan ajak anak-anak nonton lagi ke dalam DVD ya ampun. Aduh. Ya DVD di mana kita diberkati gitu kan ya. And then mereka tuh kayak bener-bener menanti-nantikan momen di mana pas lagi okay, you may kiss the bride gitu tuh jadi gitu kan ya. But it was a good testimony sih maksudnya buat kita. At least kita sampaikan sama anak-anak dan mereka pun juga ya I hope they got inspired by. And it's what we easy did. to teach them about purity now because I can say that kiss the lips itu tuh only for husband and wife karena mami and daddy did that gitu. So it's easy to ajarin mereka tentang purity tuh karena ya kita punya nilai itu gitu. Jadi gampang sekali ngajarin ke bawah untuk don't do that gitu before that. I see. Yeah. Ya. Banyak hal yang kita pelajarin malam Banyak hari ini ya. banget. Tapi untuk nge-sum up apa yang Kak Odi dan Cika sharingin, tentu relationship-nya Kak Odi dan Cika tuh sesuatu mimpi lah, sesuatu dream yang bagi orang single pasti aku mau relationship yang seperti ini. Tetapi apa pesan Kak Odi dan Cika untuk orang-orang yang mungkin pernah mengalami kejatuhan di area pacaran yang mungkin sudah melampaui border yang ada. Sehingga mungkin mereka ada di posisi yang apakah aku masih punya harapan untuk mengalami hal tersebut, impian tersebut, apakah aku masih layak untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Apa pesan dari Kak Odi dan Cika? Bisa sih. Aku dulu ya, ntar baru kamu ya. Oke. Ya masih bisa sih menurut aku. Ini bukan cuma menurut aku sih, tapi ya I've experienced it. Like yang penting tuh we need to. Cuman ada satu hal sih memang begini. Romance itu seperti kardus. Anggap hati kita seperti kardus. Anggap kita hati seperti kardus dan relationship itu seperti lakban. Yang di-wrap ke kardusnya. Dan setiap relationship yang di-wrap itu ya relationship yang kita jalin dengan orang lain. Pada saat relationship itu broken, ya itu akan mesti dicabut. Dan pasti ada bagian dari kardus itu yang keangkat Daya kan. rekatnya Iya. juga. Ya kan, dari kardus itu Ada yang robek. ada yang sobek. Jadi ada memang dari part of our heart yang mungkin kebawa gitu with the past relationship yang memang udah hurtful. Ya we cannot neglect that gitu. Itu memang kenyataannya. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Ini mungkin terlalu klise aku ngomong begini, tapi it's true gitu loh bahwa hatinya kita itu yang mungkin yang udah nggak utuh itu ya kita bisa bawa ke Tuhan. Tuhan, aku mau start ulang, aku mau mulai lagi. Please, ini aku apa adanya. Dan percaya bahwa melewati perjalanannya kalau kita punya mentor yang benar, punya lingkungan yang benar, punya nilai yang benar, punya gereja yang benar, which is now we have GMS, and I'm very proud of. Dengan komunitas yang sangat bagus sekali, itu pasti bisa go through dengan baik gitu. Pasti akan bisa ngelewatin itu dengan baik. Aku yakin banget. Jadi kesempatan kedua itu selalu possible sih. Ya even di awal pun juga kita udah langsung mention juga kan ya bahwa kita sendiri juga she is not my first love gitu. Dan buat Ika pun juga aku juga bukan yang pertama, tapi ya we were there gitu. Ada di titik di mana ya apa ya istilahnya mungkin ya kita nggak bisa membanggakan
kesalahan, kegagalan yang pernah kita lakukan. Tapi yang penting kan gimana kita baliknya, ya gak sih? Maksudnya gimana kita itu bisa mengambil keputusan, oke, Tuhan, that's it. Aku mau ambil keputusan, my next relationship itu aku pengen bener-bener clear, pengen bener-bener kudus, pengen bener-bener serius, pengen bener-bener memuliakan Tuhan, pengen supaya chapelku nanti pas lagi di pemberkatan itu nggak kosong. And so waktu kita ambil keputusan seperti itu, apparently ya it's possible. Jadi it's a great hope sih. Dan buat aku Tuhan kita juga Tuhan yang selalu kasih kesempatan kedua. As long as we want to really offer our life gitu ya, kasih hati kita, kasih hidup kita sungguh-sungguh itu untuk ya Tuhan you can do anything. Aku nggak mau nahan apapun, including my part of relationship ini dalam hidupku. I'll just surrender it to you gitu. Aku serahin sama Tuhan ya. Please do anything. As long as it's bring you glory, you can use it. And so we did. Thank you Kak Audi, Cika. You're most welcome. Thank you Koce. Cemar, apa yang didapat dari obrolan kita ini? Aku merasa bahwa PDKT itu ternyata bisa diawali dengan punya prinsip dulu, mau bangun relationship kayak apa, visinya dulu gitu kan. Jadi ternyata PDKT tidak dimulai dengan aku mesti ngomong apa ya, harus kemana ya. Ternyata enggak, kita mempunyai visi relationship ini, relationship yang aku ingin seperti apa, terus family yang aku ingin bangun seperti apa. Karena aku rasa kayaknya kalian berdua kan mau mulai dari sana dulu kan, punya bayangannya dulu mau apa, baru kemudian muncullah orangnya. Dan ketika orang yang muncul jadi tahu, oh she's the one, he's the one, gitu kan. Jadi itu meremah sekali sih buat aku, bahwa ternyata membangun hidup kita dan melihat visi apa yang kita mau itu lebih penting di tahap awal. Jangan sampai udah bangun hubungan baru nanti ya menyesuaikan pasanganku gimana. Gak gitu. Nah terutama ini harus di-driven so much by the man. Oleh cowok-cowok. Maksudnya set the principle, set arahnya mau kemana apa itu cowok-cowok sih. So I really push hard kepada setiap pria-pria. Beli sepeda. Oh bukan. Merek ini lu endorse gawe. Tapi maksudnya ya ayo dari sekarang itu benar-benar susun tata segala sesuatunya. What kind of family that you want to build gitu one day. Nilai-nilai itu seperti apa. Dan benar-benar drive that. Arahkan orang-orang yang nanti maksudnya pasanganmu ke depannya itu untuk benar-benar masuk ke dalam hubungan yang benar-benar memuliakan Tuhan gitu. Iya. Ya, itu baru namanya lead the relationship. Ya. Nice. Aku boleh ini enggak? Ini random banget sih memang. Enggak random sih. Apa. Tuhan berbicara. Spill. Overtime loh kita. Kok topik yang ini tuh biasanya orang extend memang. Iya. Oh gitu ya. Kuota habis langsung beli lagi. Iya. Aku boleh ini mendadak sih karena aku tiba-tiba aja inget. Ada satu quote dari C.S. Lewis. Tapi ini quote bagus banget. Ini quote harus jadi pegangannya semua wanita-wanita menurut aku. Tunggu bentar ya, ini belum kebuka. Nih, quote-nya ngomong begini. A woman's heart should be so close to God that a man should have to chase him. Him Tuhan ya. To find her. Kulo nuwun dulu. A woman's heart should be so close to God that a man should have to chase him to find her. Wow. Yes. Wow. Ya. Wow. Yang artinya? Harus diartikan ya, oke. Yang artinya Ngerjain, mohon maaf ya. seorang wanita itu perlu untuk bisa dekat sekali sama Tuhan, yang benar-benar very close to God, sampai akhirnya seorang pria itu harus mengejar Tuhan dulu Mengejar untuk Tuhan. bisa menemukan si hatinya wanita itu. Memang ini kayaknya too good to be true deh. Yang zaman sekarang mungkin gak ada kali pria-pria yang kayak gitu. Kayaknya it's really easy to say that kan. Yeah. Gampang banget kita untuk mikir dan berpikir seperti itu dan melihat pergaulan dan bagaimana dunia sekarang. Tapi menurut aku ini satu standar yang penting kita chase God dulu kok. Kita dapat pasangan nantinya seperti apa itu benar-benar blessing dari Tuhan. Tapi yang paling utama ya kita ketemu Tuhan dulu. Itu yang paling utama. Ya.
Itu yang paling utama. Jadi itu jangan dibolak-balik gitu. Jadi kayak oke, yang penting kita mau nyari pacar dulu gitu, yang Tuhannya nanti dulu, itu jangan dibolak-balik. Betul. Nyari Tuhan juga nothing tulus ya. Iya, itu yang paling penting justru kan. Yeah. That's great. Okay, I think that's a very good closing statement untuk teman-teman yang adults. Pembicaraan kita sampai di sini. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dan thank you banget untuk Kak Audi dan Cika. Sama-sama, thank you. God bless you. God bless you. Bye-bye.